Jadi Bapak Ibu sekalian, saya jujur saja, kalau jam-jam begini ini adalah jam sangat kritis ya. Jam sangat kritis sekali. Betul Pak. Kalau sudah yang namanya kampung tengah sudah terisi, maka kampung atas maunya ke desa Dalaka. Iya Pak, maunya ke sana Pak. Ada apa di Dalaka? Ada kasur dan kapuk di sana. Maunya ke kampung kapuk. Tapi insya Allah mudah-mudahan di hari ini adalah hari yang terakhir putaran kami, putaran yang ke-15. Kalau dilihat di spanduk adalah mulai dari September sampai di November, bukan di Oktober ya, sampai di November. Jadi kurang lebih perjalanan kami tim beserta teman-teman yang lain itu adalah 15 hari. Terus pertanyaannya adalah, perlu saya sampaikan juga bahwa kami adalah terdiri dari 3 kelompok tim yang mewakili Kota Palu yang menerima lebih duluan. Tapi seandainya rekan-rekan yang duluan menerima, tentu rekan-rekan yang untuk mensosialisasikan. Yang pertama, tim dari Poso berjumlah 10 orang. Yang tertinggal saat ini masih ada Pak Samsul, ini adalah perwakilan dari Poso. Kemudian ditambah dari tim dari Jakarta 2 orang, yaitu pengawas pembina wilayah 4, Ibu Rosdiana Pide 1 dan Ibu Ketua K3S. Itu perwakilan Ciledug, Jakarta. Dan perwakilan dari Makassar 3 orang, yaitu saya, Pak Kabid Sekolah Dasar, dan Pak Usman. Tentunya biar tidak saya kenalkan, sudah banyak yang sudah kenal ya. Ini adalah 15 orang. 3 tim dijadikan menjadi 1. Yang kurang lebih waktunya 10 hari kalau kita kumpul. Jadi insya Allah akan saya sampaikan selama setengah jam ya. 10 hari diterima materinya, tapi saya tuangkan hanya setengah jam. Kira-kira Ibu bisa bayangkan apa yang disampaikan kalau begitu? Soalnya mau saya sampai jam 8 malam tidak mungkin kayaknya. Paling maksimal nanti habis sholat maghrib ya. Masih bertahan dong sampai maghrib? Tidak. Bilang memang kalau bertahan saya lanjut sampai maghrib. Kalau tidak mungkin ditutup saja sekarang. Boleh Bu Abrida? Boleh ya? Iya. Kalau saya tinggal tergantung Ibu K3S. Kalau Ibu K3S bilang lanjut Pak sampai malam, insya Allah. Oh itu mantap. Ya. Jadi untuk sekedar informasi, ini bukan kampung ini, waktu saya keliling. Pada jam-jam begini yang ada tinggal tim 15 orang dan mungkin 6 OPS. Lainnya sudah tidak tahu kemana. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Terpaksa saya sampaikan dengan yang ada saja. Urusannya paham dan tidak biar cari tahu sendiri. Ya. Tapi alhamdulillah Ibu Bapak Kepala Sekolah mendampingi adik-adik OPS yang sangat luar biasa. Memang jam-jam begini adalah tidak cocok untuk kegiatan seperti ini, ya. Yang cocoknya itu jam-jam begini memang kita jalan-jalan ke Leru saja, makan rono dange, itu yang paling enak di sana. Tapi saya sarankan kalau Ibu penasaran lebih baik ke Impres, beli sendiri rononya, bikin di sini, di sekolah rame-rame. Terlalu jauh ya, Pak Roni tanya. Pak Roni hari-hari Pak Roni lewat. Seperti apa sih? Penasaran saya memang. Ternyata setelah kesana, penasaran saya sampaikan memang ya. Perjalanan ke sana kemari lumayan, hampir 3 jam bolak-balik. Kalau bensin kendaraan besar ya paling tidak 100.000. Tambah 1 porsi 40 sampai 60 ya hitung sendiri. Lebih baik kita ke Lere, mungkin lebih bagus lainnya. Baik, ini hanya intermezzo. Kenapa saya katakan gugus 15 ini adalah termasuk harapan saya pas. Saya hanya berharap mudah-mudahan pesertanya lengkap dan alhamdulillah. Pada siang hari ini mudah-mudahan sampai selesai nanti semuanya tetap utuh. Ya, itu harapannya saya. Kenapa? Karena sudah yang terakhir. Memang pertama dan terakhir biasanya yang paling bagus. Pertama juga demikian waktu di Liku, kami di Liku pertama. Ibunda saya, Ibu Mas Ani, kasihan. Siapa yang mau beng-beng naik ke atas? Kalau adik-adik ini, ya sudah, tidak usah dilepas saja sudah sampai. Rencananya di sana, kayak semacam jen, tidak mungkin jen cepat, paling tak guling jen juga di sana. Ngelihat medannya bikin takut. Saya waktu dibonceng Pak Anton. Siapa yang tidak takut? Hanya jembatan 12 cm lebarnya, setengah kilo panjangnya. Yang cor itu ya, cor kanan kiri. Tutup mata, takut jatuh nanti pasti berbahaya. Ya terpaksa, dilihat saja jalan.
Saya pernah waktu di gugus 12 sempat naik. Kan ceritanya gini, uang dana pos sudah masuk, ya kan? RKS-nya sampai sekarang ada yang belum masuk. Tidak apa-apa yang lalu, sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Bahkan belum diparaf dan ditandatangani Pak Kadis, tapi dananya sudah habis. Banyak yang sekarang. Tapi kalau yang tahun depan sudah berubah lagi. Di mana Pak perubahannya? Manakala RKAS belum masuk di Arkas dan di Markas, otomatis insya Allah tahun depan tidak akan terima dana pos. Itu loh yang diwanti-wanti ya. Waktunya tinggal 1 bulan kurang lebih. Nggak usah dihitung bulan November. Kalau bisa nanti setelah kita paham sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti bosan. Setelah paham sedikit, segera kumpul kepala sekolah dan dewan guru, teman OPS dan guru, bendahara, duduk berdampingan. Apa sih yang harus saya perbuat? Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan, RKS harus masuk pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 11:59 detik sudah masuk di Arkas. Ya, sudah masuk di Arkas. Pokoknya dari sekarang ya tinggal bagi-bagi. Tanggal 31 Desember pukul 11:59 detik. Nah, awas hati-hati. Ya, bersamaan malam tahun baru. Bisa-bisa jaringan tidak connect. Ya, sudah alamat. Pasti akan tertunda kita ya. Ya. Pukul 11:59 detik malam. Ya. Artinya ini hanya saksi gambaran, masih ada waktu 1 bulan lebih. 1 bulan lebih cepat lebih bagus. Kalau misalnya salah masih diperbaiki. Jangan di deadline sudah lambat salah lagi. Nah, di urusan. Kenapa? Karena sebelum masuk Arkas Bapak Ibu tetap konsultasi ke Pak Kabid SD, Pak Yapidi. Makanya nanti arahnya tetap ke sana. Ya, sebelum kita kirim, mungkin 1 minggu sebelum kirim harus sudah ACC Pak Kabid. Ya, seperti itu. RKS sekarang Bapak Ibu sekalian lain dengan yang dulu. Yang dulu contoh, misalnya ini, Ibu Kepala Sekolah, kira-kira membutuhkan kertas berapa rim ya? Kalau yang lalu 50, tahun lalu 50 rim. Mungkin sekarang tambah aja 10, 60. Yang lalu itu masih boleh, sah-sah saja. Sah-sah saja, yang lalu ya. Terserah, mungkin kalau disambung mulai dari kebun kopi sampai di Palu Selatan, ya Pak, sampai di Sulawesi Selatan masih sisa itu kertas misalnya. Tapi untuk tahun ini minta maaf. Tahun ini keluar kertas harus sesuai dengan di RKS rinciannya. Contoh, kita mau adakan in-house training biar aja materi ini. Memang masalah ini, tapi komentarnya saya dari awal seperti itu. Jadi ini hanya slide saja. Jadi nanti materinya sudah ada semua sama Ibu Bapak Ibu sekalian. Jadi kunci awal yang harus kita perhatikan adalah rapor pendidikan. Pertanyaannya adalah, apakah rapor pendidikan sudah diunduh? Sudah. Dalam bentuk Excel? Sudah. Alhamdulillah. Itu jawabannya alhamdulillah. Berarti OPS adik-adik saya is the best. Luar biasa. Yalah. Titipan, ya, tepuk tangan buat OPS. Iya. Iya, kalau perlu dipertahankan terus. Maaf ya, materi ini saya lanjut ini, slide-nya biar tidak ditayangkan. OPS ini Bapak Ibu Kepala Sekolah, ibaratnya manusia-manusia yang sudah langka Pak Roni. Iya, minta maaf Jenny, saya cabut sementara haknya. Manusia yang langka, orang langka perlu diapakan? Hah? Dilestarikan. Ayo, pokoknya karena ini adalah orang yang langka, tolong Ibu Kepala Sekolah lestarikan. Ya? Iya, dilestarikan mungkin dipupuk lah, diobati lah supaya sehat. Ya kan? Oh sudah, alhamdulillah. Tapi saya rasa semua sudah. Semua sudah ya? Terus yang kedua, OPS Bapak Ibu Kepala Sekolah jangan terlalu banyak dituntut kehadiran pagi hari. Betul, itu betul. Memang. Saya sampaikan memang OPS ya. Kenapa pertanyaannya? OPS ini adalah seperti kelelawar. Ya. Kerjanya tengah malam. Kita enak tidur nyenyak, kepala sekolah tidur nyenyak, OPS masih aktif di depan laptop. Benar atau benar? Sekali. Ya? Benar sekali. Benar sekali. Saya ya. Oh begitu.
Oh begitu. Ada main game itu kan. Oh main game. Pokoknya urusannya Selingan, OPS Pak, yang penting. selingan. Begini saja intinya. Kalau Bapak kerja Ibu terus kepala sekolah, sakit mata. intinya adalah pekerjaan kita tuntas. Ya. Ngapain tiap hari OPS jam 6 sudah di sekolah kalau pekerjaan tidak habis-habis? Ya. Lebih baik pekerjaan selesai tuntas, biar lambat sedikit, tidak apa-apa, biarlah dicicil dia tidur pagi. Ya. Ya, seperti itu. Ya, siapa Roni toh? Seperti itu kan? Jangan dituntut masalah paginya harus hadir, jangan, kasihan dia. Karena dia itu berkelahi dengan jaringan itu tengah malam. Apakah itu game atau sinkron terserah, yang penting pokoknya tengah malam. Saya pernah ngechat OPS-nya saya, Ibu Aji Pras tahu itu, namanya Yusuf. Saya ngetes, bangun tengah malam jam 4:30 subuh. Belum tidur deh? Belum Pak, masih nunggu jaringan. Coba lihat, jam 4:30 masih nunggu jaringan. Kita sudah berapa kali bangun? Nah, olehnya itu titipannya dari kementerian, bukan saya ini. Titipannya saya OPS, ya. OPS dirawat dan dijaga baik-baik. Kalau tidak dirawat baik-baik, masalah besar. Contoh, di Pak Frida OPS atau bendahara? Siapa OPS-nya? Siapa namanya? Ibu Neri misalnya OPS. Merasa tidak nyaman di sekolah, minta izin sama kepala sekolah, Ibu, saya kayaknya mau pamit. Mau kemana? Mau pindah tugas. Waduh, sudah persoalan. Kenapa? Jangan-jangan masalah kemarin saja. Apa masalahnya? Sebenarnya mau dikasih makan, lupa tidak dikasih makan. Misalnya ya, akhirnya buat pernyataanlah dengan kepala sekolah sudah. Ya sudahlah, kalau memang itu pilihan yang terbaikmu, di ACC lah sama kepala sekolah. Iya baik Bu. Jadi hari ini pula juga saya serahkan laptop yang saya pakai. Iya, simpan di situ, kepala sekolah bilang. Setelah beliau pergi, kepala sekolah suruh buka dapodik. Tolong bukakan dapodik OPS baru. Ibu, sudah hilang Bu, tidak ada, kosong semua Bu. Kemana? Biar data sertifikasi tidak ada. Silakan. Dapodik hilang. Oleh itu, kesimpulannya adalah bagaimanalah caranya kita rawat, kita jaga, kita pokoknya nggak bisa dibahasakan seperti itu ya. Cuman tapi ada sebaliknya Pak Roni. Sudah lantaran Pak Wariman bilang begitu, lantaran begitu kita mau ini, jangan. Minimal lah antara hak dan kewajiban harus seimbang. Itu saja. Jangan nanti iya kan Bapak bilang kita ini jantungnya sekolah. Betul sekali. Saya sepakat kalau OPS itu jantungnya sekolah. Namanya jantung, sekali saja tidak memompa darah, istirahatlah 5 menit untuk tidak bernafas Bapak. Siapa yang mampu? Atau setengah jam lah. Tidak mampu kan? Olehnya itu OPS itu adalah jantungnya sekolah. Jadi sedikit-sedikit OPS. Ya, oke. Yang berikut, materinya hampir habis. Kan hampir habis materinya Bapak Ibu. Ya. Yang berikut, misalnya masalah dapodik, guru-guru yang sudah ID belajarnya itu adalah tanggung jawabnya OPS sekolah. Manakala ada guru yang belum punya ID, tolong OPS yang usulkan. Ya. Terus yang berikut, Pak, sudah semuanya punya ID belajar. Oke. Apakah sudah pernah diaktifasi? Kalau belum, tolong OPS aktivasi. Langkah ketiga, sudah Pak, sudah punya dan sudah diaktifasi. Apakah sudah pernah dipakai membuka di pembelajaran? Itu jawabannya. Sudah atau belum? Itu jadi persoalan. Jangan cuma kan saya sudah punya ID. Untuk apa buka? Karena namanya ibu itu sudah dilihat di pusat di Jakarta. Contoh misalnya Ibu siapa ya? Ibu Aprida. Adik Aprida, murid saya, sudah 10 kali buka di platform Merdeka Mengajar misalnya, toh. Lihat apa? Lihat modulnya, asesmennya. Di sana muncul bahwa nama Alfrida 10 kali membuka PMM. Seperti itu. Ya. Olehnya itu bukan cuma kita hanya punya toh, tapi harus sekali-kalilah dibuka-buka. Bagaimana Pak Roni? Kalau jarang dibuka, nanti akhirnya lupa membuka. Ya. Maka sering dibuka. Itu adalah akun ID. Kalau manakala ada kendala, silahkan berhubungan dengan OPS Dinas Pendidikan Kota. Andai kata Dinas Pendidikan Kota tidak bisa, ada komunitasnya kita, Ibu Fatma ya. Ibu Fatma yang di SMK 3 itu kan sebagai guru ruang belajar. Ya, sama beliau itu kalau nggak salah backupnya di sana semua. Ini adalah alur untuk cerita ini. Baik.
Kalau anak TK susah, ini kan orang dewasa baca sendiri, selesai. Yang tidak paham baru ditanyakan gitu. Nah kayak yang begini Bapak Ibu, sebenarnya kan tidak perlu. Tidak perlu ya? Perlu tidak begini? Profil pelajar Pancasila. Kenapa sih harus profil pelajar Pancasila? Setiap pertemuan pasti muncul yang model seperti ini. Ini minimal kita supaya tahu profil pelajar Pancasila itu ini loh anggota. Ada berapa? 6 dimensi yang ada. Jadi dari 6 dimensi ini sebenarnya ini turunan dari pendidikan karakter. Ada berapa anggotanya? 18. Masih ingat sekali dari RK. Ya, saya masih ingat sekali dengan ibu. Kita pernah satu gugus, ya. Pernah satu gugus sudah lama kita. Saya ini asli dari Palu Barat, cuma hijrah ke Palu Selatan. Jadi alhamdulillah saya banyak dapat teman Pak Roni. Di Palu Barat luar biasa, mulai dari hilir sampai hulu, dapat lagi tambahan sampai di Petobo. Alhamdulillah sudah semakin luas. Iya, oke. Ya, jadi kita lanjut. Ini mungkin tidak saya jawab ya, tidak saya dijelaskan satu persatu, nanti dibaca saja sendiri. Intinya pada siang hari ini adalah ini contoh. Contoh kecil, adik-adik OPS kemarin ya. Ini adalah hasil dari ANBK tahun lalu. Ini loh hasilnya. ANBK termasuk survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar, contoh misalnya guru, ibu kepala sekolah menyuruh mengisi survei lingkungan. Ini guru barusan mengajar belum selesai, sudah kepala sekolah tinggal kamu yang belum nih, cepat. Akhirnya ngisinya dongkol. Sudah tidak senang di hati, otomatis menjawabnya pun juga sembarangan. Yang penting saya isi, kan gitu. Yang penting diisi, ya ini sudah cerminnya. Contoh saja, isu perundungan, ini loh Bu, adik-adik semuanya OPS, masih 24,4% secara nasional. Yang kayak apa Pak itu perundungan? ANBK kemarin yang jadi proktor teknisi ya, kemarin sempat tidak diunduh itu juknisnya? Sempat ya? Kalau sempat pasti ada di glosarium itu pengertian perundungan apa, kekerasan seksual itu apa, ya, narkoba itu apa, istilah-istilah yang bingung itu ada. Makanya dianjurkan pengawas kemarin, kalau kami yang keliling ke sekolah saya sampaikan, tolong pengawas bisa menjelaskan ke peserta didik hal-hal yang tidak dipahami. Pak, kena layar monitor kamera yang menjelaskan secara umum. Kenapa? Karena ini anak ini memilih perundungan, contohnya kan apa sih? Bully, ya, membuli ya, misalnya mengejek, ih mukamu kayak sapi, itu kan mengejek, sakit hati kan orang, ya. Tapi setelah Bapak Ibu kepala sekolah tanya, kenapa bisa terjadi? Perasaan saya sekolahku aman-aman, tidak ada yang seperti itu. Iya kata ibu bapak. Kenapa? Karena tidak ada yang melapor. Coba kalau misalnya murid itu melapor, mungkin kita antisipasi kan. Karena anak tidak melapor, teman yang mengecek, awas ini melapor, saya tambah. Jadi takut, diancam terus kan? Itu termasuk perundungan. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, diusahakan tahun depan, ya. Ini ANBK sudah lewat, takutnya kemarin juga tidak disampaikan lagi waktu ANBK minggu kemarin. Palingan sekitaran ini lagi nanti persentase perundungan. Tapi kalau anak-anak sudah paham bahwa membuli itu tidak boleh, anak-anak memilih yang minimal lah dari 24 turun menjadi 10, tinggal 10, sekian persen. Berarti ada peningkatan tentang perundungan ya, termasuk kekerasan seksual. Ya kan namanya anak-anak SD diberi langsung colek pipi, ya tak? Ya Jene, maksudnya berjalan langsung colek. Kenapa kok colek-colek? Kan cuma colek. Ya. Tapi sakit hati ini yang dicolek ini, mau melapor nggak berani. Takutnya kalau melapor dicolek lagi yang kedua, kan begitu. Itu termasuk persoalan. Olehnya itu yang seperti inilah masih ada di sekolah kita masing-masing. Jangan kita anggap ini sudah aman, ternyata kita jangan bosan untuk menyampaikan ke anak setiap apel pagi. Setiap apel pagi disampaikan bahwa kita yang namanya perbedaan gender itu harus kita jaga ya, antara laki-laki dan perempuan, batas-batasnya dikenalkan supaya anak-anak tidak terbiasa. Ini kan sudah terbiasa. Yang beda berikut dan seterusnya. Sekarang ini
MB19 masalah rapornya kita. Sebentar. Sekarang sudah sampai MB berapa? Ibu, Bapak Ibu, kalian ikuti terus. Sudah sampai MB22. Ingat ya? 22. Apa isinya? Kalau yang lalu kita punya anak yang kelas 3 SMA, kelas 3 aliyah, mau masuk di perguruan tinggi, dia harus dengan susah payah, berhujan-hujanan, kepanasan, bawa berkas kesana kemari. Tapi dengan adanya Merdeka Mengajar belajar, maka kita sambil baring pun sudah mengirim data yang ada. Ya, inilah, ini yang mau dirancang oleh masnya kita. Mas siapa? Mas Menteri. Ya, Mas Menteri itu luar biasa. Memang perlu kita acungi jempol banyak ya. Nah, kita acungi jempol banyak. Dan mudah-mudahan ini nanti juga bertahan sepanjang hayat. Mudah-mudahan. Tapi andai kata pun tidak sepanjang hayat, tidak usahlah kita terlalu risau. Kan 2024 sudah dekat, tidak usah ikut. Yang penting kebijakan kita ikuti. Nanti kalau berubah ya ikut berubah, gitu saja tak? Kalau Pak mau kembali ke kurikulum 75, ya ikut lagi 75. Kenapa tidak? Begitu. Oke, berikut. Iya. Data adalah alat bantu. Ini hanya alat bantu Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk terus bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan. Ya. Contoh kalau sudah kita mengunduh rapor, rapornya kita nanti itu warnanya pasti pelangi. Iya tuh, pelangi tuh. Pelangi itu indah atau tidak? Indah. Coba nyanyikan dulu Ibu. Pelangi. Sama-sama lah, enggak seru. 1, 2, 3. Pelangi, Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Stop. Betul toh? Warnanya merah, kuning, hijau, dan biru. Adakah warna hitam? Kecuali kopi. Ada kopinya sementara ditumbuk. Ya, tenang saja. Kopi sementara ditumbuk ya. Yang warna merah. Merah ini ibarat penyakit orang yang sudah nggak bisa berjalan sama sekali. Sudah parah. Kalau orang parah, tinggal 2 kemungkinan. Mau dikasih semua jadi dibunuh. Kan begitu. Orang sudah stroke, sudah tidak bisa bergerak pun nggak bisa. Tolong kasihan, dia duluan yang diobati. Ya, duluan yang diobati. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebentar ini ada istilah namanya IRB, identifikasi, cari apa masalahnya. Contoh umpama Pak Heri. Pak Heri batuk. Itu adalah masalahnya Pak Heri batuk. Kira-kira apa akar masalahnya batuk? Apa akarnya? Apa penyebab batuk maksudnya? Gatal. Apa Pak? Nakakata tambor. Gatal tombol leher ya. Apa lagi? Ya virus. Terus Pak Heri jangan sering mandi tengah malam. Iya. Iya toh? Iya. Itu penyebab Pak Gamal ya? Iya. Itu. Terus jangan minum es. Itu kan akar masalah semua. Jadi begitu juga kita sebentar lihat rapornya kita. Kenapa literasi kita merah? Nah, kenapa merah nilainya hanya 1,45? Kategorinya perlu intervensi khusus. Ayo dilihat akarnya di mana? Apakah akarnya di siswa atau akarnya di guru atau di kepala sekolah? Ya. Kalau akarnya kebetulan di guru, tolong benahi gurunya. Melalui apa? Mungkin kegiatan IHT, ya, in-house training. Kalau sudah melalui kegiatan IHT, itulah yang dimaksudkan ARKAS nanti itu. Ya, jadi kita tidak sembarangan menentukan anggaran yang tidak jelas rinciannya. Jadi nanti berdasarkan penyakit di rapor kita tuangkan dalam bentuk RKAS. Kalau IHT, contoh ya, IHT membutuhkan kertas 1 rem, nanti simulasinya ini teorinya. Terus pesan spanduk, itu dirinci semua nanti. Terus yang kedua, makan berapa puluh dos, 1 dosnya berapa, nanti dijumlah. Begitu juga konsumsi, 2 kali snack pagi dan sore, hitung. Terus transportasi narasumber, terus transportasi peserta apabila di kegiatannya di pondok misalnya ya. Iya kan? Kalau di sekolah sendiri kan tidak bisa keluar transportnya. Bilang aja di Pondok Pinang. Kan begitu. Kemudian ATK termasuk ID card, pulpen, kemudian notebook,
Apalagi yang berhubungan dengan itu. Setelah Bapak Ibu jumlahkan, termasuk jumlahnya 5 juta. Itu baru satu penyakit 5 juta tadi. Ya, Pak, apakah boleh saya benahi semua? Boleh sekali. Yang penting dananya cukup. Persyaratannya hanya 2, sumber daya manusia dan sumber dana. Siap. Jangan semuanya kita benahi, honor tidak digaji, WIP diputus. Itu yang salah bukan siapa-siapa. Maka prioritas adalah honor, listrik, air, WIP ya. Setelah itu baru rencana kegiatan kita. Itulah yang dituangkan di RKAS. Sebentar. Kan enaknya begitu saja. Sebentar. Ya. Ini tadi dia bilang, tidak usah mencari tahu siapa yang salah. Kenapa rapornya ini salah? Oh, salahnya OPS ini. Kenapa? 2-3 tahun yang lalu kan semuanya dibebankan ke OPS. Iya kan enggak? Survei lingkungan ya. Kepala sekolah punya jatah, OPS yang kerjakan. Guru punya jatah yang 20 orang sampel, 10 orang sampel, OPS yang kerjakan. Siswa yang 20 orang, OPS yang kerjakan. Komite 5 orang, OPS yang kerjakan. Tidak usah heran kalau semuanya yang kerja OPS, sehingga akibatnya adalah rapornya warna merah. Kan begitu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini kan kemarin sudah masing-masing ya, Surlingjar ya. Cuman masih ada kekurangannya Pak, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nanti kalau untuk mengisi Surlingjar guru, tolong mungkin dipandu satu ruangan khusus dalam keadaan fresh dan nyaman. Jangan ada beban anak sementara mengajar, anakku berkelahi dan seterusnya. Supaya apa? Supaya memang benar-benar fokus. Fokus ya. Ini takutnya kan gini. Namanya survei. Guru di situ pertanyaannya, apakah Bapak Ibu guru atau apakah Anda pernah mencubit siswanya? Oh, tidak pernah. Bagus. Gantiannya saya tanya, siswa. Apakah anak-anak sering dicubit oleh Bapak Ibu gurunya? Sering. Nah, ini merah kan? Karena nggak ketemu gitu. Jadi harus diketemukan jawaban antara siswa dengan kita guru. Gitu Bapak Ibu ya. Ini loh yang harus dibenahi. Begitu juga itu yang 12. Ini semua yang harus berbagi. Nah pertanyaannya, apakah kita harus mengikut 100%? Tidak mesti harus ikut. Kita sesuaikan dengan kondisi keadaan keuangan kita, sekolah kita masing-masing ya. Oke, bagus. Alhamdulillah ada yang sudah mengunduh rekomendasi. Nanti yang lain boleh mengunduh ya, menyusul ya. Lihat masing-masing, tunjukkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ini loh rekomendasinya. Ini rekapnya, ini rapornya, kan ada 3 slide gitu ya. Nanti diunduh. Ya, oke. Bapak pilih. Di level 1 untuk A1, pilih indikator yang paling masak. Kalau misalnya di rapor yang paling masak itu apa? Itu dulu. Ya, literasi kan rata-rata masak. Ya, kalau tidak ada yang merah, ambillah yang kuning. Itu urutannya dari bawah ke atas. Kalau tidak ada yang kuning, ambil yang hijau. Kalau tidak ada yang hijau, ambil yang biru. Tapi nilainya lebih rendah dari sekolah sekitar. Contoh, Kamboja 1 sudah biru, tapi nilainya baru 2,0. Tapi di SD 12 biru tapi 2,50. Maka tetap dibenahi karena masih tinggi dari sekolah sebelah. Gitu ya. Terus kalau misalnya di level 1 dimensi A tidak ada yang merah, tidak ada yang bermasalah, cari anaknya. Ini anaknya ada di dimensi D, D1, D2, D3. Kalau dua-dua itu aman, ya sudah, kita lanjut ke numerasi misalnya. Pak, literasi saya 3,0, alhamdulillah, pertahankan. Tinggal dilihat numerasinya, oh numerasinya memang masak semua, itu diperbaiki dan seterusnya ya. Oke. Jadi skala prioritas hanya ini prioritas satuan pendidikan dasar. Jadi ini saja yang diprioritaskan. Tidak usah. Syukur-syukur 5-5-nya ini bisa semua. Kalau enggak, ya salah 1, salah 2, salah 3. Yang penting ada yang dipilih. Jangan salah semua. Kalau salah semua nanti tidak ada yang diperbaiki, maka akan dicoret dari dinas lagi nanti. Pada saat verifikasi, masa tidak ada yang diperbaiki. Tidak mungkin tidak ada yang merah misalnya, toh. Maka minimal harus ada kegiatan untuk perbaikan di rapor pendidikannya kita. Sama tadi menentukan program dan kegiatan ya. Nanti ada kuncinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugasnya kita ini.
Identifikasi masalah. Apa masalahnya? Oh, literasinya kita rendah. Nilainya sekian, 1,40. Ketercapaiannya di bawah kompetensi minimum itu yang warna kuning kan? Ketercapaian Bapak, adik-adik bisa lihat di rapor. Ketercapaian itu bunyinya di bawah kompetensi minimum. Taruh di sini nanti dengan angkanya, dengan kemudian akarnya apa? Nanti akar masalahnya ada kunci jawabannya di slide di berikutnya di bawah. Ya. Dan program benainya apa? Ada juga di kuncinya, tinggal di copy paste tambah gula. Kalau copy paste tambah gula memang tidak mengantuk. Ibu-ibu ya, kalau saya tidak usah minum kopi. Saya tidak biasa minum kopi. Jadi nanti ini adalah bentuk arkasnya kita. Seperti ini nanti. Ya. Seperti ini modelnya, adik-adik OPS bisa lihat. Jangan dulu kerja di jaringan ya, jangan. Kenapa kalau kerja di jaringan ini nanti ada tulisan otomatis ini tidak bisa dikorek ini. Tidak tahu apa rahasianya. Mungkin rahasianya kopi atau susu. Cuman tidak pernah dilihat di sini. Ya. Jadi pada saat kita menginput arkas akan muncul sendiri, tidak tahu rahasia ini, rahasia. Tidak tahu juga rahasianya, saya tidak paham apa. Apakah itu pisang molen? Saya tidak tahu. Pokoknya ini hanya rahasia dari sana. Jadi yang penting kita sudah paham semua, kegiatannya sudah apa, tinggal di copy dari kerjanya kita. Ya, tidak susah, tidak lama. Insya Allah adik-adik saya ini sangat cerdas. Satu kali kasih tahu sudah Pak, gampang itu, begitu. Sampai di sekolah, bingung lagi. Tenang saja, masih ada Pak Samsul, masih ada Pak Usman, masih ada kita-kita. Bisa komunikasi. Oke? Pak di rapor. Tenang saja, gampang kalau cari penyakit. Sudah ada masing-masing penyakitnya. Iya. Yang paling ditunggu kan ini toh? Yang paling ditunggu adalah tulisan warna-warni ini. Nah, ini yang paling bersama-sama kami. Kemudian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan bendahara dan operator pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, saya di sini tugasnya hanya menjelaskan tentang apa sih warna-warni itu ya. Nanti sudah ada saya bagikan ke Bapak Ibu tentang buku panduan rapor pendidikan. Silakan Bapak Ibu lihat, di situ ada ini rapor pendidikan kita ya. Di situ ada warna-warni, ya, ada warna merah. Kemudian nih, saya mulai dengan, silakan dilihat di rapornya Bapak Ibu. Ya, ada di situ warna, ada 4 warna ya Bapak Ibu. Ada warna merah, kemudian orange atau kelihatan di situ orange ya. Kemudian ada warna hijau dan warna biru. Ya, Bapak Ibu, di sini bahwa hasil literasi kita kemarin terhadap anak-anak kita kemarin yang ikut AMPK, kemudian Sulinjar, survei karakter, kemudian Dapodik, dan berdasarkan SIM ya, SIM PKB kita. Dari sini ada warna-warni ya, warna-warni ini adalah hasil capaian siswa kita kemarin yang ikut AMPK. Ya, saya mulai dari angka ya. Dari angka 1,00 sampai dengan 1,39 itu warnanya pasti merah ya Bapak Ibu. Sudah dilihat di rapornya Bapak Ibu ya. Capaian ini ya. Kemudian ada 1 sampai 40, ini di literasi yang pertama sekali. Itu 1,40 sampai dengan 1,79 itu warnanya pasti orange. Kemudian 1,80 sampai 2,09 itu warnanya hijau ya. Kemudian di warna 2,10 sampai dengan 3,00 itu pasti di rapornya Bapak Ibu warna biru ya. Di capaian literasi Bapak Ibu lihat, di situ bukan dilihat dari mahirnya, kemudian ada siswa kita mahir ya, nanti seperti ini. Jadi capaian nilai. Kalau di Ibu Bapak, di rapornya Ibu Bapak warnanya apa nih di literasi? Ada nanti capaian. Kalau SDN ujungnya 1 warna apa ya Bu? Wih, luar biasa, warna biru. Berarti dia nilai di capaian sini Bu ya. Sorry. Hijau ya. Iya. Nah ini. Berarti Ibu di sini ya antara 180 sampai 2,09
2,09. Ini berarti Ibu warnanya dapat di sini ya. Ini capaian hasil ANBK kita kemarin. Nah, kemudian ada yang warna biru. Ada ya, Bapak Ibu? RK? Mana RK? Warna apa tuh? Kopesnya warna apa di situ ya? Warna ini literasi. Hijau. Nah, luar biasa. Berarti di antara ini Pak ya. Berarti itu capaian nilai kita. Ya. Berarti kita di sini kompetensi kemampuan anak kita sudah mulai bagus, ya. Kemudian apabila di sana di warna biru itu sudah luar biasa dari untuk literasi. Kalau SD 12 hijau. Hijau itu berarti di antara itu. Perumnas pasti biru ya, perumnas karena luar biasa di sana itu. Warna apa bahasanya? Hitam. Oh, kopi itu Pak. Warna hitam kopi. Sebentar. Ya, ini ya capaian nilai itu yang kita lihat. Mohon maaf Pak, soalnya angin. Oh, berarti kita insya Allah disebut. Iya, iya. Ya Bapak Ibu, ini ya cakupan nilainya kita di pencapaian sekolah. Ini sekolah itu namanya literasi ya secara keseluruhan. Itu capaian sekolah. Kemudian ini di bawah ini cakupan atribut siswa kita. Ada mahir, ada cakap, ada dasar, ada perlu intervensi khusus. Ya, silakan dilihat nilai di situ. Ada mungkin nilainya yang di atas tadi ya. Apa namanya nilai ini? Nilai. Ini ya di mahir ini kalau nilainya anaknya siswa kita itu ini nilainya ya. Bapak Ibu lihat. Ini nilainya kita. Boleh Bapak Ibu lihat. Ada kemudian begini. Pak, kenapa kemudian kemarin ya di gugus 14 ya saling Pak Ustadz Suban protes itu kenapa kemudian anaknya mahir kemudian nilainya 0 misalnya, karena itu sudah cakupan bahwa untuk kategori siswa mahir ya, kategori kan ada namanya kategori siswa mahir. Jadi literasi siswa itu mahir di literasi. Tapi ternyata dari literasi itu tidak ada yang anak-anaknya yang mahir di situ. Warnanya bilang seharusnya warna di sini merah. Nggak bisa karena sudah dikatakan mahir. Ada mahir, ada cakap, ada dasar dan itu. Ya, Bapak Ibu lihat. Kalau terisi ini warna mahir ini nih Bu ya. Ini. Kalau terisi ini tidak kosong dia atau tidak nol, pasti warnanya ini. Coba Bapak Ibu lihat. Yang warna biru ya? Betul tidak? Terisi kan? Betul. Ada nol. Nah, kalau dia nol di sini pasti warnanya sekitar ini, bermain sekitar sini. Ya, kalau dia terisi semua, ada misalnya 3, sekian, dia pasti dapat cakupannya pasti dapat nilai cakap. Seperti itu. Berikut kita lanjut ya. Begitu seterusnya dengan literasi, numerasi sama itu ya. Numerasi ini hasil sekolah kita, ini sekolah kita, atribut sekolah kita ya. Ini di literasi tadi alhamdulillah ada yang warna ini, ya ada yang warna ya, ada yang warna kuning. Enggak ada ya? Pada biru semua ya di gugus 19. Berikut ini sama ya. Berikut kita ke kemampuan numerasi. Ya, silakan Bapak Ibu lihat. Di numerasi cakupan nilai untuk atribut sekolah. Ya, mungkin ada yang dapat biru. Atribut kuning ya. Berarti kita kemampuan numerasinya masih ya. Ya. Numerasi ya, kuning ya. SD 12 warna apa tuh? Kuning. Nah, ini cakupan. Ini dilihat ya, di lurusnya ke sana itu, di numerasi cakupan nilai ini capaian untuk atribut sekolah. Itu maksudnya. Di capaiannya ya. Kalau kan merah. Merah atau kuning atau biru? Biru. Hah? Bisa dilihat ya. Sana kuning ya rata-rata. Biasa kemarin rata-rata Pak. Di numerasi itu hampir semua kita masukin rata-rata warnanya pasti kuning. Kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Sudah bisa Bapak Ibu kita mulai ya. Jadi begini Bapak Ibu, kita sepakat dulu. Kita sama-sama memulai, sama-sama mengerjakan supaya sebentar sama-sama selesai. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Sebentar kalau ada yang ketinggalan, dikode saya belum selesai supaya kita
tunggu, kita pandu. Ya. Apa yang harus kita miliki untuk mengerjakan simulasi ARKAS? Jadi agenda kita kan sekarang ini menyusun ARKAS. Ya, menyusun ARKAS, tapi simulasi dulu. Belum yang aslinya. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu bendahara atau operator sudah unduh aplikasi terbaru ARKAS? Belum? Sudah? Sudah ada? Online. Kan kalau ARKAS memang online. Sudah ada? Sudah toh? Ya. Aplikasinya Kita apa? harus unduh segera. Berdasarkan informasi Pak Kabid, kita harus melaporkan sebelum tanggal 31 Desember pukul 23.59. Ya. Jadi setelah ini, alhamdulillah ini gugus terakhir ini. Alhamdulillah Pak, kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Iya, karena kalau tidak kita tidak bisa sampai di gugus paling terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang akan kita segera, ya, file yang kita miliki satu, rapor pendidikan semua atau setiap sekolah. Sudah ada? Sudah ya? Kalau belum, pinjam rapornya sekolah lain. Rapor tetangga. Ini bukan kita mau lihat hasilnya, tapi kita kepentingan simulasi saja, biar paham. Yang kedua, kamus kita. Kamus kita dalam bentuk PPT, PowerPoint. Yang ini. Di slide 89. Dibuka memang Pak. Siapa yang minta kopi tadi? Namanya adalah rapor mutu. Kalau yang rapor pendidikan, sumbernya dari mana? Ya, asal muasalnya kenapa tiba-tiba ada rapor pendidikan itu? Dari mana itu? AMBK, Sulinjar, AMBK, Sulinjar. Apa lagi? Hanya dua itu ya? Ya, nyatanya masih ada. Apa lagi Pak Sam? Survei karakter. Apa lagi? Dapodik dan CPKB setiap guru. Oke? Kalau rapor mutu, sumbernya dari EDS. Siapa yang mengisi? Guru, siswa, dan kepala sekolah yang dipercayakan kepada operator. Begitu juga teman-teman. Ya, tidak semua Pak. Asal cocok. Sehingga hasilnya kadang tidak objektif. Kecuali pelunas, tidak. Kepala sekolah sendiri yang isi. Tidak bisa melihat, wajib melihat. Tapi yang dulu yang untuk sementara boleh kepala sekolah, boleh juga operator sekolah. Apa fungsinya rapor pendidikan? Apa fungsinya? Satu, sebagai dasar sekolah dalam menyusun RKAS tahun berikutnya. Contoh, siswa kita melaksanakan ANBK tahun 2021. Hasil dari ANBK itu
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan di tahun yang berjalan, di tahun berikutnya, yaitu tahun 2022. Kemarin kita MBK itu bulan November ya, bulan Oktober ya? Oktober November, ya ada Oktober dan November. Itu nanti belum ada hasilnya sekarang, itu masih diolah oleh sistem dan nanti akan dirilis kembali di tahun depan, biasanya bulan April. Nah nanti setelah itu di-download, hasil itu kita pakai lagi menyusun untuk RKS tahun 2024. Oke, paham Bapak Ibu? Paham? Ya. Selanjutnya di rapor pendidikan kita itu ada dua macam kalau saya tidak salah. Ada yang banyak warnanya, ada yang tidak ada warnanya. Ada yang ada rekomendasi, ada juga yang tidak ada rekomendasi. Nah, tidak usah kita pusing tentang itu, bahwasanya kemudian kita hari ini hanya simulasi saja agar kita paham alurnya kemana. Terus, ada yang ada warna, ada tidak ada. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya terletak di warna. Iya. Tapi modelnya sama. Sama model Pak Gamal, tapi warnanya beda. Fungsinya sama. Rasanya sama juga. Ada kan rasanya itu rapor itu? Bukan rasa rasakan. Tidak ada. Oh iya. Kita benahi secepatnya. Yang harus kita obati secepatnya. Yang harus kita tingkatkan. Tentunya disesuaikan dengan sumber dana kita. Apa itu? 1. Literasi. A.1. 2. A.2. Numerasi. Ya? Oke. Dan sampai di 8 sebentar. Warnanya, tolong diperhatikan warnanya. Warna yang pertama. Bapak Ibu, coba lihat langsung begini. Kemampuan literasi lurus, warnanya orange. Capaian sekolah ini untuk literasi dia orange. Sebentar kita lihat, orange itu baik atau tidak baik? Kalau padi itu sudah masak, siap panen. Kemampuan numerasi orange. Nah, di sini kita nanti ya, di fokusnya di sana. Saya tunjuk, siapa tahu itu tidak kental ya. Ini, yang ini. Oke? Yang ini jangan dulu ini. Saya mau jelaskan lagi. Yang dua tadi, yang ini. Ada tingkatan warna. 1 biru. Biru itu bukan demokrat itu. Biru, hijau, kuning atau orange, dan yang terakhir merah. Kalau kuning apa maksudnya? Kalau merah apa maksudnya? Kita mulai dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Kalau dari bawah, tingkatan paling rendah dari 4 warna itu adalah merah. Merah. Apa itu maksudnya? Artinya pencapaian siswa kita untuk literasi kalau dia warna merah itu dalam kategori yang sangat rendah, berbahaya. Kalau masuk di dunia medis itu, dunia medis kritis, di ICU, jadi bisa dijenguk. Begini-begini soalnya. Dan bisa-bisa dia sebentar lurus. Ya, itu bahaya. Kalau orange atau kuning sakit juga, tapi tidak separah yang merah. Masih gede itu, gede. Tapi kalau dibawa ke rumah sakit, larinya ambulans itu tidak ada rem. Dia tabrak. Pokoknya dia lagi. Kalau tidak, bahaya pasti. Selanjutnya hijau. Ya, kalau saya melihat ini kita semua hijau. Sehat kita.
Cuma biasanya ada penyakit bawaan itu yang tidak kentara. Itu bahayanya. Dan yang terakhir adalah biru. Oh, sehat walafiat. Pak Gamal, biar dia bapak kampus A 100 kali, kuat dia. Masih sehat keluarga. Oke, sudah paham ya? Berarti sudah boleh lanjut. Atau mau tidur dulu? Lanjut. Saya tidak tahu ice breaking. Biasanya ahlinya kalau punya ya, apalagi kebetulan. Saya dari dulu saya kalau ice breaking justru jangankan memimpin, saya saja itu saya tidak tahu ya. Ibu tadi ingat kita di Jakarta. Kalau Ibu Haji dia lancar, setiap ice breaking saya tidak tahu. Iya. Kita mulai ya. Sebelum mulai, saya mau kasih tahu, kasih ingat. Susah kita mengingat ini, susah dihafal. Jadi kalau boleh, ini kita punya rapor ini kita punya kamus di print memang. Print memang boleh print. So, kasih ke bendahara 2, operator 3, kepala sekolah 10. Iya. Ini kita punya kamus Bapak Ibu. Kamus kita sebentar ini. Inilah temannya kita. Literasi itu ada temannya. Akar masalah. Numerasi ada 4. Contoh, kita berikan nilai KKM 70. Mungkin dia masih sekitaran 75, 76, 77. Kita tetap harus tingkatkan sampai 80, 90, bahkan 100. Ya, bersyukurlah kita yang hijau sehingga nanti tidak terlalu berat kita punya pekerjaan. Ya, berarti yang orange, yang hijau tetap kita harus benahi. Sudah sepakat situ. Langkah kedua, akan pindahkan yang pasang, yang lain pindahkan juga. Oke? Sudah. 1,6. Dan langkah berikutnya adalah pindahkan capaian itu. Capaiannya yang di sini, yang warna tadi. Boleh ditulis manual, boleh di copy paste. Ya. Nah, jangan. Halo semua, ketemu lagi dan saya Ari di Arbor Channel. Di video kali ini kita berada di kegiatan Ibu kepala sekolah sudah di print. Kepala sekolah, iya, ini operator di print dan dan izin. Iya, kebetulan untuk kegiatan kali ini tentang pembuatan arkas, pengumputan arkas. Jadi Acuan ini kegiatan untuk acuan nanti. Sudah Bapak Ibu? pengumputan arkas. Langkah tadi, Oke, jadi ya, kita langkah tadi juga terus berlaku caranya kegiatan. yang sama kepada numerasi, subscribe numerasi, di sini. karakter, Teng dong. iklim keamanan sekolah. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan refleksi. Apa refleksi? Guru juga itu? Atau kepala sekolah?
Yang keempat, kepemimpinan instruksional belum baik. Siapa? Kepala sekolah. Berarti rata. Rata. Ada OPS? Tidak ada. Tidak dihitung, tidak dihitung. Tidak ada OPS. Kecuali sertifikasi tidak dibayar. Ah. Satunya OPS. Berarti tadi karena pengaruh siswa itu sendiri, Kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah sekarang, apakah di sekolahnya kita, sekolah bapak ibu itu tempat itu? Apakah hanya 2 atau 3 tempatnya? Bisa jadi. Bisa jadi. Sekarang mau dilihat di mana bisa dideteksi. Kita tidak bisa kalau tidak dideteksi itu. Nah sekarang kita akan lihat deteksi dia. Apakah benar gurunya yang kurang bagus dalam mengajar atau kepala sekolahnya dalam kepemimpinannya juga kurang bagus. Coba kita lihat. Bapak Ibu buka rapor. Ada di rapor. Tadi kan A.1, D.1, D.2, D.3. Lihat dan perhatikan warnanya. Lihat dan perhatikan warnanya. A1, D1, D2, dan D3. Perhatikan ke sana. Saya ulang. Oh iya. Lihat ya, A1, D1, D2. Lihat warnanya. Orang bilang habis ini ikan pangan Pak Punen ada kali. Iya. Nanti tanya ke Mas. Dan menyenangkan. Biasanya yang bikin tidak aman itu dana bos. Biasanya bagi sekolah tertentu. Tapi insya Allah kita semua aman dari itu, tidak ada masalah. Ya, oke. Silakan dibuka lagi. Kita punya format ini. Refleksi akan masalah. Sudah tadi ya. Silakan dipindahkan. Silakan pindahkan. Tadi yang rapornya Pak Samsu, penyebabnya adalah belum dilihat tadi masalahnya. Belum ya. Belum. Oke. A1-nya sudah kuning, sudah orange ini. Otomatis dia penyebabnya adalah karena kemampuan siswa yang masih kurang. Selanjutnya D1. D1-nya ini ya. Kualitas pelajaran merah. Apa tadi kesepakatan kalau merah? Berarti gurunya kita. Jangan juga dimarah nanti. Sampai sana, adalah kali itu. Saya pindahkan memang kalau selesai. Ya. Justru dengan itu, ketika kualitas pelajaran kurang bagus, merah, maka harus ada kegiatan peningkatan kompetensi guru. Apa contohnya? Berarti peningkatan kompetensi guru. Pelatihan, ya pelatihan workshop, AKG mini, EHT dan seterusnya. Banyak sekolah yang ditarik. Selanjutnya, berarti ini penyebabnya ya, A1, D1 penyebabnya. Penyebab yang berikut. Ya, lanjut. Tempat-tempatnya kuning semua. Ya sudah. Sudah itu dia punya penyebab tempat itu langsung dimasukkan semua dalam program tempat-tempat itu. Nah, kalau ini sudah 2 toh? Sudah 2 penyebabnya. Penyebab ketiga, D2-nya refleksi perbaikan oleh guru
hijau membudaya, dan anaknya ini mamanya. Di bawahnya D21, D22, D23, sehat semua ya? Ya. Bukan penyebab itu. Refleksi. Kita apa? Kuning. Jadi kita punya ini guru kurang merefleksikan pelajaran dan praktek. Selanjutnya D3-nya kepemimpinan instruksional. Hijau berdampak dia. Berdampak. Tapi di bawahnya itu level 2-nya atau anaknya itu kuning. Nah, mamanya sehat, anaknya sakit. Terpaksa tetap harus diobati karena mamanya capek baca, agak sakit juga dia. Dia tinggi itu tentang kepemimpinan. Ya, berarti tetap D3-nya masukkan dalam program ke depan. Sekolahnya pasang, bukan SD12 yang sama, sekolah yang sama. Sekolahnya pasang. Penyebab dari longgarnya literasi adalah ada 3. Pertama tadi A1-nya, kedua D1, dan yang ketiga D3. Kalau D2 aman ya. Kalau berdampak ini apa? Hijau. Begitu cara melihatnya. Kalau sekolahnya Bapak Ibu aman 4-4-nya sudah tidak ada. Berarti di atas biru. Hijau tuh Berdampak. Ya. Nanti biru. Kalau 4-nya itu biru semua, hijau semua pasti biru ya. Ya. Ini antara biru dengan hijau. hijau itu. Bayangkan Apa kalau tulisan biru itu? Saya Berdampak. hijau itu kalau bernama. Darah nasional itu karena kita bisa Ada di pilih 3. pertandingan yang nasional ini 1,82 rata-rata. Tidak ada yang padahal dia sampai 3 dia ini hanya 1,82 secara nasional. Secara kabupaten kota sama 1,68. Provinsi Sulawesi 1,5. Nah, kalau Palu Baru berdampak sepuluh. ya kurang lebih sama. Oke, Parah. silakan ditulis Bapak Ibu. Pemimpinan Pak. Pindahkan secara manual atau pindahkan di copy. Kamusnya silakan kamus. Yang sehat D2. Ya. Jadi ketika saya pindahkan di situ Bapak Ibu, ya, saya hapus saja D2 karena saya tidak perlu saya masuk. Nah, yang ini sakit. Ya. Saya sarankan lebih baik di copy paste dia karena kalau ditulis manual lama. Jangan diikut itu Bu ya karena tidak sama hukumnya Bapak Ibu. Beda. Kecuali sama boleh ikut. Kalau boleh semua ambil semua. Kalau kita tadi yang D2 apa D2? Nah, biasa ini kolaborasi bendahara dengan UPS. Apalagi banyak logistiknya itu tadi. Iya. Prioritas saya ini. Gak usah dulu Kalau ada yang orang, gak usah dulu. Yang merah itu dulu babat. Jam. Kembali ini karena ini mamanya sehat, tapi anaknya sakit. Terpaksa mamanya sakit. Kalau ada saya kan Iya, ada 3. Jadi kan sehat mamanya, tapi anaknya sakit juga. di sini sih sakit. Kenapa visi misinya itu? Karena pasti tidak ada kaitannya dengan interaksi. Kalau mau dikasih hijau atau dikasih biru, diselip dalam itu tentang interaksi dan interaksi. Visi misinya apa sih? Tapi kalau ini kan tidak wajib, tergantung sekolah mana yang prioritas. Ya, tidak harus diikut semua itu, tergantung prioritas kan. Ya, tidak apa-apa.
Tapi kalau mau kasih hijau atau biru ya selip masuk literasi numerasi. Oke, ada lagi yang bertanya Bapak Ibu sebelum lanjut? Bisa membenahi. Contoh tadi ya, akar masalah ngantuk. Cara membenahi, kopi dan pisang goreng. Saya begitu. Sekarang, masalah. Contoh. Masih begitu. Akar masalah, literasi rendah. Kenapa? Karena kualitas pelajaran kurang baik. Benahinya bagaimana? Buka kamus. Kamusnya ini ada PPT ya. PPT. Saya kan 88. Nah, Sekarang 92. yang tadi 89, sekarang 92. Kenapa bukan 90? Karena memang bukan 90 kamusnya. Literasi masalah. Akar masalahnya A1-nya, kalau akar masalah ini ada di A1, ini obatnya ada 6. Ada 6 obatnya. Ini obatnya ya. Ada obat generik, ada obat paten, Ada obat kuliah. ada dari puskesmas. Benahi 1, boleh benahi 2, boleh benahi 3, sampai benahi 6. Kalau mau ambil benahi 6, ambil semua. Boleh. Kalau mampu biayai itu 6 orang, 6 item ini, ambil semua. Tapi kalau tidak mampu, ambil saja 1. 2, pilih yang mana menjadi prioritas. Obatnya murah tapi manjur. Itu maksudnya. Murah manjur. Jangan juga yang murah sekali, biasa tambah sakit. Sudah sakit kepala keluhannya yang lalu, bingung dia menentukan kode. Ya, begitu kan? Cuma saya dengar-dengar. Kita tidak tahu kodenya diambil dari mana. Nah, ada, masih ada. Di sini dia. Ini Bapak Ibu sampingnya. Ini. Warna biru. Oke. Ini yang final benahi di sini. Ada final benahi. Final benahi. Ini. Ada 10 benahi. Benahi 1 sampai benahi 10 ke bawah. Ada semua kodenya. Benahi 1 kodenya lain. Benahi 2 lain kodenya. Benahi 3 ada juga kodenya. Iya. Tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti, kalau pertama boleh. Ini benahnya 3. Siapa yang memilih benahi 1 tadi? Nah, Ibu tadi ya. Ibu memilih benahi 1. Ada 3 kode kegiatan di sini. Ya, Ibu boleh memilih 1 di antara 3. Boleh juga memilih 2 di antara 3, atau boleh memilih 3-3-nya. Tergantung lagi apakah kuat dana menopang. Sebab tidak ada yang gratis ini. Masuk kita di WC 2000. Apalagi ini, tidak ada yang gratis ini. Kosong. Tidak boleh membeli kursi di kinerja. Seperti itu ya, aturannya tentu beda. Olehnya itu saya belum bisa mengatakan bahwa juknisnya sama, belum. Ya, jadi tetap menunggu saja informasi lebih lanjut. Tapi kurang lebih minimal bayangannya seperti ini, ya seperti ini. Oke. Sebenarnya kalau kita pikir bukan tanggung jawabnya kita. Karena kita mempunyai kepedulian, maka merasa punya tanggung jawab kan seperti itu ya. Bagaimana upayanya kita? Sedangkan Ibu Utari itu mungkin kakinya sudah jadi kepala, ya sampai sekarang belum terwujud. Begitu juga saya punya saudara yang di atas sana, Ibu Sumardi dengan Ibu Masida, sama keadaannya seperti itu. Bahkan yang selama ini halamannya itu mungkin ukuran 30 kali 30 halaman, sekarang tinggal 3 kali 5 mungkin. Kenapa? Karena jadikan PTN sudah. Ya luar biasa kan? Itu pun juga menunggu respon dari orang yang lebih di atas. Kita ini hanya pandai mengeluh dan pandai mengusulkan. Tapi yang menentukan tetap adalah yang di atas. Mau tidak mau seperti itu benahi, memang tidak ada membuat gedung baru dibenahi, tidak ada. Ini yang ringan ya, yang ringan, yang ringan.
kemudian peningkatan mutu yang 4 standar itu minimal, proses SKLIC dan penilaian. Intinya kan itu kalau yang di sekolah. Selama ini yang di 8 standar, ya. Jadi tidak usah mama gedungku gini-gini terus ya. Kita sambar itu adalah ujian. Juga saya belum bisa jawab. Nanti kuncinya kan takut salah memberi informasi toh. Takut salah memberi informasi, lebih bagus kita tanya sama yang lebih tahu, Pak Yabidi sebentar atau insya Allah besok, ya. Nanti takut Pak pengawas bilang bisa. Sampai di sana bukan saya yang bertanggung jawab, saya yang bertanggung jawab. Nanti insya Allah saya konfirmasikan. Jadi kalau bagaimana dengan keadaan darurat seperti TK sekolah, apakah bisa dianggarkan lewat itu? Mungkin jawabnya bisa manakala sudah terpenuhi semua. Bagaimana mau terpenuhi? Ibu Utari saja lebih 50% anggarannya, tentu tidak cukup. Tetap akan saya tanyakan seperti itu. Yang pertama adalah masalah itu, yang kedua adalah juknisnya apakah sama kinerja dengan pos reguler. Iya. Mohon maaf apabila tidak maksimal, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada yang keliru. Tapi terima kasih banyak yang tak terhingga satu kepada Ibu Tuan Rumah, Bapak Tuan Rumah, pisangnya, kopinya, layarnya, infokusnya, mic-nya, kursinya, tempatnya semua. Terima kasih banyak. Yang berikut terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah juga yang setia membersamai menemani kami. Terima kasih yang terhingga buat Ibu Ketua Gugus sekaligus Ketua K3S, teristimewa ayahanda kita, Pak Pengawas, dan yang paling ganteng Pak Kepsek SD 12 Palu. Saya atas nama tim dari pagi sampai siang ini mohon maaf ya apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dirasa sebenarnya tadi saya sampaikan sampai pukul 7 malam. Tapi alhamdulillah karena adik-adik OPS paham cepat, ya, maka tidak kami perpanjang waktunya. Tapi seandainya belum paham, apa boleh buat? Lampu bisa dinyalakan sampai malam. Tapi ini adalah suatu kesyukuran. Saya juga tidak bingung sebenarnya kalau mengajak adik-adik yang milenial seperti ini. Minta maaf kalau kami ini adalah bukan lagi milenial Bapak Ibu sekalian ya. Kami adalah termasuk orang-orang kolonial. Iya, kolonial. Saya dengan Kakanda Mas Ani ini sudah termasuk kolonial. Jadi siapa yang lanjutkan kalau bukan adik-adik yang milenial sekarang? Olehnya itu bahasa isyarat pun sudah paham. Itu bagusnya milenial. Coba kalau yang kolonial, jangankan isyarat, sudah di depan mata masih bingung. Ya, itu kelebihannya ya. Alhamdulillah tidak terasa waktu yang disajikan terlalu singkat kalau menurut saya. Sebenarnya maunya kita praktek itu sampai 1 minggu supaya tuntas tas. Kemudian saya singgung sedikit masalah RKS. Mohon kiranya nanti kalau selama ini RKS sudah habis belanja masih dirubah-rubah terus kan, namanya RKAS perubahan. Kalau ini saya belum berani menjawab karena ibu sudah kirim duluan RKS-nya ke pusat di Arkas ya. Makanya sebelumnya jauh-jauh hari dipertimbangkan memang di dalam 1 tahun ini kegiatan apa semua itu diingat-ingat ya, termasuk yang tak terduga itu diingat juga, tak terduga ya, kegiatan-kegiatan supaya kita pada saat menyusun atau belanja tidak lagi tiba saat ya. Jadi kalau kita ikuti panduan yang di RKS yang masuk di Arkas, insya Allah aman. Misalnya, ibu kita mau ingin ini, sabar tahun depan ya, gitu aja jawabannya supaya kita tidak bingung, bendahara juga tidak pusing. Ini program RKS mungkin 3 kali revisi, kasihan bendahara ya, termasuk OPS, bendahara. Kenapa? Karena lihat hari-hari berubah. Oh ini lagi muncul ini, oh ingin ini dan seterusnya. Kalau bisa dipikirkan matang-matang, kumpul seluruh aparat sekolah yang ada ya, kita bicarakan apa sih kebutuhan selama 1 tahun. Terus yang kedua, iya bukan cuma dari sekolah. Contoh misalnya ada tamu dari dinas, katanya tidak boleh dikeluarkan dari mana, Ibu Eva bilang dan Ibu Alfrida. Ya itu tadilah cerdik-cerdiknya kita, pandai-pandainya kita. Memang itulah tugas kita seperti itu. Memang tidak dibenarkan seperti itu,
Tapi tidak mungkin tamu datang tidak dikasih minimal air aqua, sedangkan aqua ini dibeli loh. Sementara kita tidak berani korek RKS misalnya, dia masukkan di dalam kegiatan KKG intern, seperti itu ya. Itu adalah dapurnya sekolah masing-masing kali itu. Kami tidak bisa intervensi, adalah dapur sekolah masing-masing. Silakan diatur sedemikian rupa. Yang pasti jangan misalnya hadir di tengah-tengah kita ada 5 orang, yaitu perwakilan Poso lengkap, bahkan perwakilan dari Jakarta lengkap, perwakilan dari Poso untung Pak Samsul masih ada. Seandainya tidak, mungkin sudah tinggal kami berempat. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada tim. Kita sudah bersusah payah. Ya, hujan kehujanan, panas kepanasan itu insya Allah adalah amal ibadah buat kita. Kita akan senang dan akan bersyukur manakala kita bisa menyampaikan walaupun secuil ilmu yang kita dapat. Yang terakhir, ucapan terima kasih kepada tuan rumah yang diwakili oleh Pak Heri, karena tinggal Pak Heri yang ada di sini. Ucapkan salam kami kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa kita mengucapkan terima kasih atas yang pertama adalah fasilitasnya yang sangat luar biasa, membuat kami nyaman, bahkan kami sampai jam sekian ini karena didukung oleh sarana dan prasarana. Kalau angin di sini tidak perlu dibeli, kalau dibuka lebar pintunya tembus dari jalan langsung kemari. Itu suatu kesyukuran buat kita. Dan yang paling terakhir, kami mohon maaf kiranya dalam penyampaian tidak berkenan ya. Kekurangan dan kesalahan adalah pada kami, dan insya Allah kebenaran itu adalah pada Sang Pencipta. Olehnya itu tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Dan saya doakan kepada Bapak Ibu sekalian, setelah kembalinya dari tempat ini, insya Allah sampai di rumah ketemu anak, suami, istri dalam keadaan sehat walafiat. Dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan pada sore hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah tadi kegiatan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Saya Ari undur diri, salam sehat selalu. Ciao.